Hari ini, keluarga memakamkan korban meninggal kecelakaan kereta di Bekasi Timur, termasuk rekan kami, Nur Ainia Eka Rahmadina yang pagi tadi dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jumlah korban meninggal dalam peristiwa itu kini mencapai 16 orang. Polisi menjadwalkan pemeriksaan masinis kereta dan sopir taksi yang terlibat dalam dua peristiwa tabrakan di Bekasi Timur. Garda Revolusi Iran memastikan perang dengan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Iran juga memastikan data target perang terus diperbarui. Selamat petang saudara, kami segenap keluarga besar Kompas TV mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya korban kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Senin malam. Salah satunya adalah keluarga kami, karyawan Kompas TV yakni Nur Ainia Eka Rahmadina, yang Anda lihat sendiri fotonya, tepat berada di tengah kami, di hadapan Anda sebagai bentuk penghormatan terakhir yang kami berikan. Perkembangan terkini pasca kecelakaan juga menjadi salah satu sorotan kami sore hari ini dalam Kompas Petang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa. Kami mulai dengan ragam peristiwa, saudara. Diduga korsleting gudang di area perkantoran Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, terbakar. Gudang barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan di sebelahnya, termasuk 23 unit sepeda motor. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran setempat mengerahkan 8 unit armada pemadam dan 100 personel. Tidak ada korban jiwa. Namun akibat kejadian itu kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dan mobil kembali terjadi. Kali ini kereta api komuter lain Doho relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir di perlintasan Berpalang di Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Truk ini saudara nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok dan menghalangi jalur kereta. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan. Meski sempat didorong belasan warga atau belasan orang, kendaraan tak bergeser hingga akhirnya benturan keras terjadi. Terjadi trouble kendaraan di kendaraan di sana Wetan Bedil. Untuk sopir ketika truk mogok, dia langsung turun karena masih ada kesempatan, sehingga tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan material. Untuk kereta sementara kembali pergantian logo atau kepala.
Sementara bendera setengah tiang dipasang di halaman stasiun Bekasi Timur sebagai tanda duka cita peristiwa kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Warga juga melakukan tabur bunga dan menyalakan lilin di area dekat tangga masuk menuju peron. Sementara meski sudah dievakuasi, bangkai kereta masih berada di sisi pinggir rel. Siang ini sudah dilakukan uji coba perjalanan kereta di stasiun Bekasi Timur. Uji coba meliputi rel kereta dan persinyalan agar keselamatan penumpang menjadi prioritas pasca kecelakaan Selasa malam. Kementerian Perhubungan juga menunggu persetujuan dari KNKT sebelum layanan kereta rel listrik rute Cikarang-Bekasi kembali beroperasi. Hari ini insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Gubernur Jabar bilang di RSUD Bekasi masih ada 2 pasien yang dirawat di ruang ICU dan 1 dinyatakan meninggal dunia siang tadi. Santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan bagi korban luka yang dirawat dan 50 juta rupiah bagi korban meninggal. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang, yang 1 sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Tip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh kota Bekasi. Sudah titip tadi. Saya udah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. KAI melakukan uji coba rangkaian KRL melintas di stasiun Bekasi Timur usai kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL. Uji coba KRL dilakukan tanpa penumpang. Bagaimana situasi di stasiun Bekasi Timur sore ini? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Bodia Vimala yang saat ini berada di sana. Saya terima informasi Jihan bahwa pada pukul 2 siang ini KAI Komuter melaporkan seluruh perjalanan komuter lain lintas Cikarang sudah dilayani normal. Betulkah begitu atau masih ada pembatasan di situ? Ya, Tifal dan juga saudara, kondisi di stasiun Bekasi Timur memang masih pemulihan, meski begitu betul bahwa sudah dioperasikan untuk perjalanan, baik itu perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ataupun KRL komuter line. Tadi kalau untuk kereta api jarak jauh sudah mulai beroperasi dan juga sudah terlihat berlalu lalang begitu ya sejak subuh dini hari tadi. Kalau untuk KRL komuter line ini baru saja dibuka begitu ya untuk perjalanan di sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat tadi, lalu juga langsung dijajal oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melakukan perjalanan dari stasiun Bekasi Timur langsung ke stasiun Cikarang dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk ke rumah duka Nur Ainiyah, karyawan Kompas TV. Nah, kalau kemudian kita berbicara terkait kondisinya di sini saat ini, operasional sudah kembali normal, meski begitu bisa dikatakan memang masih proses pemulihan. Lalu juga seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, masih ada 1 gerbong yang sudah diangkat dari rel namun masih berada di pinggir jalur
rel kereta api begitu ya. Nantinya akan dilakukan proses evakuasi lanjutan. Namun memang dari kereta api ataupun dari maksud saya dari KRL ini bisa melintasi lajur kereta api ini di kecepatan sekitar 30 km per jam saja. Jadi memang ada perlambatan sedikit begitu ya. Kalau kita berbicara terkait proses evakuasi dari gerbong gerbong kereta wanita tersebut, ini memang prosesnya sudah dilakukan sejak hari kemarin hingga dini hari pagi tadi, dan memang nantinya proses evakuasi masih akan dilanjutkan. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, saudara, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bodia Vimala. Beginilah situasi terkini di stasiun Bekasi Timur, yakni bisa dilihat masih ada satu gerbong yang berada di pinggir rel kereta yang memang ini kemudian menyebabkan perlambatan perjalanan dari KRL komuter lain. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Tifal dan juga saudara, bila mana dari KRL akan melintasi lajur ini hanya diperbolehkan kecepatan maksimalnya ini di sekitar 30 km per jam saja. Nah, tadi juga sudah dibuka di sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Uji coba dari rel sudah dilakukan di pagi tadi, lalu juga persinyalan, lalu juga kelistrikan ini sudah dipastikan berfungsi seperti sedia kala. Maka dari itu memang baik dari KAJJ maupun dari KRL ini sudah mulai difungsikan per hari ini efektif. Tifal. Jihan Jufri dan Bodia Vimala melaporkan langsung dari Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Saudara, polisi menjadwalkan pemeriksaan masinis kereta dan sopir taksi yang terlibat dalam 2 peristiwa tabrakan di Bekasi Timur. Pada topik mancanegara, Garda Revolusi Iran memastikan perang dengan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Iran juga memastikan data target perang terus diperbaharui. Lengkap dari Kompas Petang sesaat lagi. Saudara, Selasa malam, Dirjen Perhubungan Darat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perhubungan ingin mendalami dugaan keterlibatan taksi Green SM di peristiwa kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain Senin malam. Dalam inspeksi, Kemenhub juga mau mengetahui seluruh aspek keselamatan, apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak, seperti soal kompetensi dan kesehatan pengemudi. Namun, untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Kemenhub menyerahkan pada pihak KNKT dan polisi. Kami berada di pool taksi Green SM, ya. Ini kelanjutan dari pendalaman tadi pagi. Kita melakukan audit inspeksi ya ke pool Green SM ini dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian KNKT untuk menentukan dugaan keterlibatan Green Taxi ini dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Dan saudara, ini adalah video proses evakuasi dari tim SAR gabungan menyelamatkan sejumlah penumpang yang terjebak di dalam gerbong kereta sesaat setelah peristiwa tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek terjadi. Dari video yang kami dapatkan dari kantor SAR Jakarta, terlihat tim SAR mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengevakuasi para korban. Sementara tim medis memberikan tabung oksigen kepada korban selama proses evakuasi berlangsung.
Proses evakuasi seluruh penumpang korban tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur berlangsung selama 12 jam. Tim SAR berhasil mengevakuasi 7 korban, 5 korban selamat, 2 korban meninggal dunia. Sejumlah alat berat juga digunakan agar proses evakuasi berjalan lebih cepat. Dalam proses evakuasi, anggota tim SAR juga sempat mengalami kelelahan hingga mendapat pertolongan. Yakinkan kaki tidak terganggu. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut polisi hari ini memeriksa masinis dan sopir taksi daring termasuk sejumlah saksi lain untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Proses evakuasi para korban kecelakaan kereta api di Bekasi berlangsung dramatis dilakukan tim SAR gabungan. Sementara Presiden dengan tegas meminta investigasi menyeluruh soal penyebab kecelakaan kereta api Bekasi. Kita bahas di Kompas Petang bersama dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, dan Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun. Selamat sore, Mas Haris. Mbak Desi, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Selamat sore, Mbak Audrey. Selamat sore, Desi. Iya, Mbak Desi, tentu kami di sini ingin mengetahui proses evakuasi yang berjalan sejak Senin malam sampai Selasa butuh waktu belasan jam. Seperti apa waktu itu kesulitan evakuasinya, Mbak Desi? Ya, baik. Baik, terima kasih. Dari info awal yang kami dapatkan itu sekitar pukul 21.24 ya, itu tanggal 27 malam. Dan kami langsung merespon dari unit siaga SAR Bekasi, unit kami yang terdekat itu jaraknya sekitar tidak sampai lah, pokoknya 10 menit sudah sampai. Dan kami langsung lakukan asesmen di situ dan ternyata ada beberapa korban yang masih selamat dan itu kondisinya terhimpit atau terjepit oleh material dari kereta. Kemudian kami lakukan evakuasi segera mungkin dengan melihat juga kondisi dengan kehati-hatian dan kami juga memperhatikan ya agar supaya tidak ada istilahnya untuk kami evakuasi dalam keadaan utuh gitu ya, tidak ada yang teramputasi, sehingga itu perlu pelan-pelan kami lakukan dari mulai jam 10 sampai dengan jam 7.30 sudah selesai semuanya, baik yang hidup dan meninggal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebentar. Oke, Mbak Desi, ini kita sekarang putarkan kembali Mbak Desi dan kawan-kawan. Ini pada saat apa nih, malam hari, dini hari atau gimana Mbak Desi di visual ini Mbak Desi? Ya, ini pada saat kita akan memotong itu material untuk mengangkat salah satu korban ya, kakinya masih terjepit material, itu ada yang di atas juga mungkin tampak reruntuhan yang memang tidak stabil ya. Jadi kami bersihkan dulu itu kan sambil kami nanti potong yang di bawah dengan alat ekstrikasi begitu. Oke, Mbak Desi, jadi pada saat melakukan langsung evakuasi ketika mendapatkan telepon, tim SAR apakah juga menganalisa terlebih dahulu kesulitan-kesulitan karena kan secara kasat mata ini pasti sulit sekali ya Mbak Desi ya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin korban? Ya, pastinya pada saat kami sudah ke lokasi itu membawa peralatan yang diduga itu kalau crash berarti kan ada yang terhimpit ya atau terjepit, berarti yang kami bawa adalah peralatan ekstrikasi dan juga beberapa alat medis untuk pertolongan pertama. Dan pada saat di lokasi memang itu kami lihat semua sudah beberapa sudah terevakuasi, tinggal yang ada di gerbong yang dilihat sekarang ini yang perlu waktu karena materialnya juga cukup keras sehingga kami harus perlahan-lahan karena di situ ada kaki korban ya, jadi supaya tidak mengenai itu harus dengan teknik yang khusus lah di sini yang kami lakukan begitu.
Mohon maaf mungkin tidak dimention terlalu detail Mbak Desi, tapi kalau kita lihat kan ada juga yang langsung mendapatkan tabung oksigen ya. Saat itu bagaimana cerita warga? Sesak nafaskah atau seperti apa? Ini juga teman-teman tim SAR juga mendapatkan oksigen ya, Mbak Desi? Ya betul, pada saat itu memang banyaknya orang ya sebenarnya di sekitaran lokasi sehingga udara itu sangat sedikit yang masuk gitu pada malam itu sampai dengan dini hari, dan dari damkar itu ada blower yang mereka juga bantu dan juga beberapa kipas angin itu bisa dilihat dari tangga, dan untuk korban ini pakai oksigen memang tadi untuk sirkulasi udaranya dan juga dapat lebih fresh ya mereka, sambil kami juga melakukan evakuasi juga dibantu dengan dokter. Di situ ada para medis yang memang standby untuk menstabilkan korban, dan juga memang ada beberapa yang korban menyampaikan sakit gitu ya, mungkin sudah lama untuk ingin cepat pulang gitu, cepat dievakuasi, tapi kami harus lakukan ini perlahan-lahan dulu karena tidak mudah gitu, jadi bertumpuk-tumpuk di situ kondisinya itu di gerbong yang ini, dan kebetulan semuanya wanita pula gitu. Pada saat secepat mungkin ya pasti tim SAR kan ingin kemudian menyelamatkan korban secepat mungkin supaya banyak korban yang selamat begitu ya, tapi satu sisi juga tadi memang kendala yang dihadapi pada saat banyak sekali material-material yang membuat kesusahan tim evakuasi. Gimana Mbak Desi ketika banyak sekali yang ingin menyelamatkan, kemudian ketepatan itu bagaimana caranya bisa memilih? Ya, baik. Dengan kompetensi khusus di sini juga langsung dipimpin oleh Kepala Basarnas selaku SAR koordinator, juga langsung menghandle semua bagaimana itu mulai dari proses pemotongan di posisi dekat korban sampai dengan selesai. Itu juga beberapa hal kita lakukan secara terus-menerus dengan penggantian shift dari tim yang kami sudah bagi. Jadi ada selalu lelah gantian seperti itu. Karena alatnya cukup berat juga untuk mereka pegang gitu. Oke, nah bukan hanya masalah evakuasi yang menjadi titik poin krusial pada saat menyelamatkan sebanyak mungkin korban kecelakaan, tetapi juga harus mendalami dugaan penyebab pasti kecelakaan terjadi, dan Presiden Prabowo pun sudah memerintahkan untuk menginvestigasi lebih lanjut, dan harus juga diketahui seperti apa sebenarnya duduk permasalahannya. Saya mau nanya ke Mas Haris. Mas Haris, ini berbagai spekulasi sudah bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa karena dari taksi begitu yang mendadak mati di tengah rel. Kemudian juga ada spekulasi lainnya. Gimana cara memetakan bahwa apakah rangkaian demi rangkaian kecelakaan ini menjadi akhirnya linear, artinya karena yang awal apakah ini bisa saling berkaitan dengan kejadian yang B? Ya, sebelum saya menyampaikan ulasan, saya pikir saya mesti disclaimer dulu karena KNKT sekarang juga sedang menyelidiki penyebab masalah terjadinya kecelakaan yang ada di stasiun Bekasi Timur. Namun demikian, kalau kita telusuri dari root cause-nya atau akar masalahnya adalah sebetulnya kita kan tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian nomor 23 tahun 2007 kan persoalan perlintasan sebidang ini harus sudah tidak ada lagi sebetulnya dengan ada mandat daripada Undang-Undang Perkeretaapian tersebut. Artinya adalah ketika ada pun harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, yaitu palang pintu, kemudian juga early warning system, kemudian juga petugas yang ada di sana. Nah, namun demikian tentunya tugas utama kita semua artinya adalah di perlintasan sebidang ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menjadikan simpang tidak sebidang, apakah itu flyover maupun underpass. Tapi intinya adalah itu merupakan mandat yang harus diselesaikan. Tapi kalau menurut analisa Anda, Mas Haris, tanpa mendahului investigasi dari KNKT, kira-kira apakah ada keterkaitan yang sangat jelas Anda lihat antara satu peristiwa yang awal, yakni taksi ini kemudian berhenti di rel kereta, dengan peristiwa kedua? Ya sudah bareng tentu pasti, karena gini, sebetulnya ketika ada sistem yang gagal di listrik, ya kendaraan listrik, itu kan perlu ditelusuri apakah
kegagalan sistem ini akibat human error dari pengemudi yang biasa atau tidak biasa menggunakan atau mengoperasikan mobil listrik tersebut gitu ya. Ini berarti untuk kan pengemudi satu hal taksi yang- ya? Ya betul, itu kan harus ditelusuri apakah itu human error Oke. atau dari kendaraan listriknya atau mungkin dari sisi infrastrukturnya, yaitu perlintasannya. Ini kan banyak hal yang menjadi penyebab itu. Tapi ketika itu pun sudah terjadi misalnya, kan mestinya ada SOP ya. SOP yang dikeluarkan oleh otoritas, apakah itu Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat atau Korlantas misalnya. Kalau terjadi misalnya sistem gagal listrik di perlintasan sebidang, apa cara bertindaknya? Nah, ini kan mesti satu hal lagi. Nah, hal berikutnya adalah ketika itu sudah ada gangguan di perlintasan sebidang, maka sistem yang bekerja adalah sistem persinyalan atau proteksi pengamanan dari operasional perkeretaapian itu sendiri. Nah, ini yang tentunya sistem yang kedua ini juga harus dilihat gitu loh. Berarti antara satu Apakah peristiwa sistem- awal, Mas Haris, berarti antara satu peristiwa awal yang taksi itu dan kemudian yang kedua ketika kereta Argo Bromo menabrak komuter lain, ini saling keterkaitan, ada duganya seperti itu? Ya, betul. Karena gini, kalau satu sistem gagal, ya, katakanlah misalnya, ini sekarang sedang ada evakuasi misalnya, atau sedang ada kerumunan, berarti kan ada obstacle dalam pergerakan perjalanan kereta api. Nah, mesti ada sistem yang kedua, yaitu proteksi keamanan perjalanan kereta api, yaitu persinyalan dan telekomunikasinya, itu ya harus jalan gitu loh. Oke. Kan kita tahu nih, mesti ada upgrade lah, katakanlah sistem itu. Kita banyak sekali pelajaran lah. Ketika misalnya kereta cepat Jakarta Bandung misalnya, ada katakanlah biawak saja yang ada di jalur mereka, itu langsung berhenti, ada otomasi, ada alert gitu loh. Nah, ini kan mestinya karena ini belum upgrade, maka SOP-nya, Oke. standarnya itu yang mestinya harus diinvestigasi lebih lanjut. Apakah misalnya petugas-petugas yang harus Oke. berkomunikasi di Stasiun Bekasi dan Stasiun Bekasi Timur yang bertanggung jawab terhadap persinyalan itu sudah bekerja sesuai dengan SOP enggak gitu loh. Nah, ini kan perlu kita tunggu investigasi Oke. KNKT. Berarti ini artinya masih menyeluruh dan kemudian masing-masing masih tanda tanya ya, apakah ada hubungannya dengan SOP yang dijalankan sudah baik atau belum, persinyalan termasuk juga dengan keadaan sopir dan kendaraan listrik taksi tersebut ya. Terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Mas Haris, Mbak Desi, selamat petang Bapak dan Ibu. Tetap bersama kami, Saudara. Polresta Yogyakarta mengonfirmasi ada keterlibatan oknum hakim dalam struktur organisasi Daycare Little Aresia Yogyakarta. Saudara, dalam kasus penganiayaan anak di Daycare Little Aresia di Yogyakarta, hakim yang disebut-sebut dalam organisasi Daycare membantah terlibat dan tak tahu soal operasional penitipan anak. Sementara mengenai kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresia di Yogyakarta yang menyeret seorang hakim pengadilan negeri Tais, Afid Ihsan Lubis yang masuk dalam struktur organisasi Yayasan Penitipan Anak, Pengadilan Negeri Tais mengeluarkan klarifikasi dari Hakim Rafid Ihsan Lubis dan membantah ada keterlibatan. Disampaikan bahwa dalam namanya masuk dalam susunan organisasi berawal pada tahun 2021, di mana dua pendiri yayasan meminta pertolongannya untuk keperluan pembentukan badan hukum Yayasan Penitipan Anak dan memberikan bantuan serta mengizinkan menggunakan dokumen identitas pribadinya. Yayasan tersebut yang bersangkutan tidak tahu dan tidak pernah diberitahu atas terbitnya akta notaris. Yang bersangkutan tidak pernah menghadap dan menandatangani akta notaris tersebut. Yang bersangkutan juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum tersebut. Menyadari dan mengakui bahwa tindakan yang bersangkutan pada tahun 2021 berupa meminjamkan identitas pribadi untuk pendirian badan hukum merupakan kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan.
Polresta Yogyakarta mengonfirmasi adanya keterlibatan oknum hakim dalam struktur organisasi Daycare Little Aresia. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan hakim itu dalam kasus Daycare Little Aresia, polisi bekerja sama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Badan Pengawas Mahkamah Agung akan ikut memantau pemeriksaan para tersangka di Mapolresta Yogyakarta. Dia hakim ya. Nah, apakah sudah koordinasi dengan Bawas atau memang tadi sudah ada Bawas dari MA datang ke sini untuk koordinasi. Bahkan nanti Bawas dari MA besok ingin melihat langsung pemeriksaan terhadap para tersangka. Apakah ada keterlibatan dari Dewan Pengawas itu dalam pengoperasionalan Daycare ini. Artinya sudah terkonfirmasi bahwa itu sudah. Bahwa itu memang hakim ya, Bang? Ya, bahwa itu memang hakim sudah terkonfirmasi ya, Bang? Iya, sudah terkonfirmasi. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menguak adanya motif ekonomi di balik kekerasan dan perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak atau Daycare Little Aresia di Kota Yogyakarta. Pengelola diduga menerima sebanyak mungkin anak untuk mengejar pemasukan. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dari ketua yayasan, kepala sekolah daycare, dan 11 pengasuh. Dalam proses tersebut, petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan akan mendalami motif para pelaku hingga tega pada anak-anak asuh ini. Sepertinya adalah motif ekonomi. Kemudian kenapa begitu teganya? Ya karena yang ditarget adalah pemasukan yang banyak, gitu ya, sehingga dia menghalalkan berbagai cara. Mungkin pertanyaan kita semua adalah di mana hati nurani seorang perempuan? Dia punya anak, dia mungkin punya cucu, tetapi dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ini sedang kita dalami bersama. Salah satu orang tua korban yang telah menitipkan anaknya sejak usia 2 bulan hingga 3 tahun menceritakan kejanggalan-kejanggalan, di antaranya terdapat luka. Anak kami kebetulan sudah 3 tahun dari usia 2 bulan, 3 tahun lebih 3 bulan sekarang dari usia 2 bulan sudah kami titipkan sana. Pas tadi kan sempat cerita ada luka juga yang tadi disampaikan ke ada beberapa sih dari proses kami selama lebih 3 tahun, memang ada beberapa berkaitan dengan luka-luka itu ada memang. Dengan teman-teman yang tadi juga disampaikan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tentunya kami selaku orang tua tidak mengharapkan itu seperti itu. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk sosok Dewan Penasehat yang diduga seorang hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Almarhum adalah personil TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman yang diiringi tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum. Keluarga beserta rekan sejawat turut hadir mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo memimpin langsung upacara memberikan penghormatan atas dedikasi almarhum Riko. Pangdam menegaskan pengabdian selama masa hidupnya telah menjadi teladan bagi seluruh prajurit negara. Sebelumnya, kontingen Unifil telah menyelenggarakan upacara penghormatan di Beirut, Lebanon yang dipimpin oleh Maijen Diodato Abagnara. Almarhum dinilai telah menyelesaikan tugas kenegaraannya dengan sempurna sebagai bagian dari misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB.
Informasi dari Israel yang klaim telah menghancurkan 2 terowongan bawah tanah utama yang diduga dibangun oleh Hizbullah di Lebanon Selatan dekat Kantara. Israel meledakkan sejumlah lokasi persembunyian Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis tentara Israel, terlihat terowongan yang cukup luas dan berada hanya 10 km dari komunitas utara Israel. Israel mengatakan terowongan tersebut dibangun dalam kurun waktu 10 tahun dan dibiayai Iran. Militer Israel mengatakan mereka menemukan senjata dan sejumlah kebutuhan persembunyian dalam waktu yang lama. Saudara, Garda Revolusi Iran memastikan perang dengan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Iran juga memastikan data target perang terus diperbaharui. Ulasannya bersama rekan saya Rival Solesa. Saudara, militer Amerika Serikat merilis rekaman marinir AS di geladak kapal MV Blue Star 3, sebuah kapal komersial yang dicurigai mencoba transit ke Iran yang melanggar blokade AS. Departemen Pertahanan Amerika mengunggah di media sosial X saat marinir AS melanjutkan blokade laut terhadap Iran. Pasukan Amerika melakukan pencegatan dan memeriksa kapal apakah terafiliasi dengan Iran. Namun, pasukan Amerika melepaskan kapal itu setelah mencari dan mengonfirmasi kapal itu tidak memiliki rute atau singgah di pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan sejauh ini 39 kapal telah dialihkan telah dialihkan dalam operasi blokade maritim. Kebuntuan antara Amerika dan Iran telah diklaim efektif mencekik hampir semua ekspor melalui Selat Hormuz. Juru bicara militer Iran, Brigjen Akraminia, menegaskan Iran tidak menganggap perang dengan Amerika Serikat dan Israel telah berakhir dan tentara telah memperbarui basis data targetnya selama gencatan senjata. Ia menambahkan, seperti yang selalu dilakukan selama perang, Iran telah melakukan upaya serius untuk memperbarui target. Koordinasi antara tentara dan Garda Revolusi pun meningkat. دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم. Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurutnya, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandra 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. Sebelumnya, Amerika menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika AS mencabut blokade terhadap negara itu pada hari Selasa. Proposal itu akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. This is basically the equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Straits. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported
supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran, they seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Lagi-lagi pembahasan soal nuklir menjadi titik kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran bahkan mengancam siap melanjutkan perang jika blokade di Selat Hormuz tidak juga dibuka Amerika. Tak hanya itu, militer Iran mengaku sudah menambah daftar target serangan mereka jika perang berlanjut. Lalu apa yang membuat Iran minta penundaan soal membahas nuklir? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung di studio untuk saat ini, mantan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Iran, Maijen Purnawirawan Budi Pramono. Pak Budi, selamat datang Bapak, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Kabar baik, terima kasih semua sudah bergabung. Dan di sambungan dalam jaringan, bergabung juga bersama kami praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, apa kabar Mbak? Kabar baik, selamat sore Mas Tifal, Pak Budi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami kali ini. Mbak Dina, selama kita menyimak perang ini, Iran mengaku tidak ada ngutik-ngutik soal nuklir. Tapi giliran untuk pembahasan soal nuklir dalam perundingan berikutnya, Iran ogah-ogahan. Ini menghindar demi apa sebetulnya Mbak Dina? Nuklir itu satu hal yang Iran yakin betul merupakan satu informasi framing yang selama ini selalu menyudutkan Iran. Kita sebenarnya ingat ya, satu orang di Amerika Serikat, pejabat tinggi Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, pernah bilang bahwa Iran sebenarnya masih jauh itu dari punya senjata nuklir. Dan dari pihak Iran sendiri selama perang ini mengatakan, kalaupun kami punya kemampuan membuat senjata nuklir, harusnya dari kemarin udah kami pakai gitu loh. Kenapa nggak kita pakai atau paling nggak ketemu lah ditemukan oleh Amerika Serikat. Jadi satu yang mereka ingin pertahankan adalah kedaulatan negara mereka untuk menggunakan nuklir maupun uranium yang diperkaya untuk urusan damai itu boleh dinegosiasikan. Dan satu hal yang saya kira menjadi poin keberatan dari Iran adalah kalau program nuklir ini, terutama uranium yang diperkaya ini, harus diambil oleh Amerika Serikat. Jadi keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA itulah yang menjadi satu hal yang memberatkan untuk Iran setuju bicara hanya berdua dengan Amerika Serikat, karena tentu saja untuk satu hal yang sangat strategik ya di tingkat global. Sebenarnya memang sebagai orang independen juga saya melihatnya gak mungkin juga lah diserahkan hanya pada Amerika Serikat, karena itu satu hal yang sangat berbahaya tentunya jika satu negara keluar dari perjanjian multilateral kemudian mau mengambil alih senjata nuklir atau potensi membangun senjata nuklir dari negara lain dengan alasan itu mengambil uranium dari Iran gitu. Jadi memang itu satu hal yang nggak bisa dibilateralkan gitu antara Amerika Serikat dengan Iran. Makanya kemudian Iran beralih ke isu Hormuz dulu, karena Hormuz itulah yang selama ini berhasil membuat Amerika Serikat belum masuk atau gagal untuk mempenetrasi Iran sampai ke dalam. Oke, karena pengalaman Anda Pak Budi pernah bertugas di Iran, tak membaca Iran konteksnya tidak mau membahas soal nuklir itu sebetulnya apa Pak? Apa yang coba sebetulnya dihindari dari Iran kalau membahas soal nuklir? Ya, kembali ke trisulanya Iran Mas. Trisulanya Iran itu nuklir, the power projection of Shia, sama energy security, minyak dalam hal ini. Jadi kalau menurut saya nuklir ini adalah salah satu dari core of the core dari apa yang namanya the best leverage dari Iran. Iran tidak akan duduk di atas meja kemudian dia tahu benar bahwa apabila dia membahas nuklir ini adalah titik kematian dia. Nah, ini orang Sun Tzu banget. Jadi jangan sampai kita melepaskan keunggulan kita sebelum kita yakin seyakin-yakinnya bahwa menang. Nah, itu Sun Tzu banget. Nah, kemudian ketika Mas nanya nuklir, saya jadi teringat bagaimana Rahbar saat itu menyatakan ini adalah dosa-dosa Amerika yang telah membunuh bapak saya, anak saya, istri saya. Dan di situ dia mention bahwa dan juga telah membunuh ahli-ahli nuklir, orang-orang ahli membuat persenjataan. Itu kan disebutkan oleh Mustafa bahwa ini adalah dosa-dosa Amerika. Kemudian dia kalau seandainya Amerika masih juga stubborn seperti itu atau katakanlah tidak nurut sama kita, itu kan disampaikan sama dia bahwa saya akan mengundang Rusia dan Cina untuk tinggal di tempat saya, untuk membangun home base di tempat saya, dan kalau toh itu memang masih seperti itu Amerika,
saya juga punya nuklir. Nah, apa artinya? Kembali lagi, ini adalah core of the core. Nah, kalau misalnya Mas menanyakan kenapa sih kok sepertinya nuklir, ini kan hanya urutan dari konsesi aja Mas. Ya. Sebetulnya berbanding terbalik dan semuanya punya nilai strategis. Kalau Amerika ingin paket besar, ya kan, ini paket besar ini maunya Iran, ya kita selesaikan satu persatu lah. Ibaratnya dipretelin satu persatu, diselesaikan dulu blokadenya, diselesaikan Hormuznya, baru talk about nuklir. Tapi kalau di sisi lainnya Pak, pernyataan dari juru bicara militer Iran sampai bilang juga perang belum berakhir, bahkan ada kemungkinan untuk meluas tambah daftar targetnya mereka itu. Kalau Anda menangkap ini daftar targetnya mau menyasar siapa lagi Iran ini? Mas, that's what you call it psychological warfare. Nah, apapun yang dikatakan oleh kedua baik pihak musuh atau pihak lawan dan dua-duanya belligerent ini, itu haknya dia. Nah, inilah psychological warfare dalam artian apabila ini memang berlanjut, ya dia maunya mau tidak mau akan menyasar di mana letaknya home base Amerika yang ada di negara Teluk. Nah, ini kan sudah done kan, already done sama Iran kan, udah dilakukan. Dan ini kalau misalnya Mas tanyakan mana yang akan diserang dan memang ini targetnya Iran, dan Iran pun siap dengan multi front dan proksinya dia, baik Hizbullah yang diletakkan di Lebanon maupun ini Houthi yang ada di Yaman dan milisi Irak yang ada di Irak dalam hal ini. Nah, satu hal lagi Mbak, saat nuklir juga coba untuk jangan diungkit-ungkit dalam perundingan berikutnya. Soal Selat Hormuz, ini juga menarik untuk dicermati karena dari Menlu AS sempat bilang juga bahwa Hormuz itu diibaratkan sebagai senjata nuklir ekonomi buat Iran. Nah, selama momen saling blokade menutup akses ini, efek ekonomi apa yang terasa buat Iran sampai akhirnya mereka tetap melancarkan hal semacam itu? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Mbak Dina melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Menlu AS sampai bilang Selat Hormuz yang lagi dimainin dalam tanda kutip sama Iran ini seperti senjata nuklir ekonominya buat Iran. Emang selama masa blokade saling tutup menutup jalur Hormuz ini efek ekonominya sedalam apa buat Iran, Mbak? Nah gini, istilah bom lah ya, yang di Selat Hormuz ini kan menarik ya. Ini satu frame yang terus dipakai dan karena memang laku gitu ya, sangat sticky gitu, sangat lengket pada Iran. Satu perjuangan Iran yang menurut saya paling berat dalam isu perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini adalah bahwa Iran itu di frame sebagai negara yang jahat, negara yang selalu punya niat buruk mengembangkan terorisme, negara yang mendanai hal-hal yang dilarang, ilegal dan seterusnya. Karena 40 tahun dia kan sebenarnya diblokade untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Dan Indonesia dengan Iran pun, nanti Bapak bisa cerita ya, kita punya hubungan diplomatik dengan Iran juga sebenarnya dengan berbagai macam cara kita tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral, mengembangkan ekonomi, walaupun kita tahu secara internasional Iran itu diisolasi. Nah, bahasa yang selalu dipakai oleh Amerika Serikat adalah bahwa Iran itu membahayakan dengan program nuklirnya. Nah, sekarang karena nggak ada nuklir yang berhasil ditemukan atau berhasil bahkan dihabisi oleh Amerika Serikat, dia pakai istilah baru lagi nih sekarang. Menurut saya ini bahasa baru lagi nih oleh tadi bahwa yang dilakukan di Hormuz itu adalah semacam bom nuklir ekonomi itu. Jadi ini kan cara mempengaruhi massa ya, cara mempengaruhi negara-negara lain. Karena pada saat yang sama kemarin itu kan ada pertemuan di negara-negara Teluk. Yang intinya kemudian hasilnya saya pikir tadinya ya karena Uni Emirat Arab sudah mengancam pada Amerika Serikat, kita udah butuh di bailout lah intinya, kalau enggak kita akan pakai yuan gitu kan untuk transaksi mereka. Dan intinya itu mereka minta cash dalam bentuk dolar sebagai cadangan karena mereka juga butuh untuk kegiatan mereka ekspor impor dan seterusnya gitu kan. Artinya ekonomi mereka sudah sangat buruk sebenarnya negara-negara Teluk ini. Tapi ternyata ketika diundang datang ke Jeddah, hasil dari diskusinya adalah mengecam Iran. Nah, tentu itu satu hal yang juga harus kita baca, ada yang tersirat, ada yang tersurat ya. Mungkin yang tersurat itu ya begitu, tapi di belakangnya mungkin ada pembicaraan yang lain, apalagi karena Uni Emirat Arab memutuskan untuk keluar dari OPEC ya.
di organisasi produsen minyak. Jadi secara ke depan berarti sebenarnya ada perpecahan juga di antara negara-negara yang menjadi penentu stabilitas harga minyak ke depannya. Oke. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, seberapa dalam sebenarnya efek ini? Yang paling rugi ya sebenarnya negara-negara yang sangat bergantung pada energi. Dan negara-negara teluk juga sangat-sangat rugi karena mereka yang bergantung pada jasa, kemudian bergantung pada turisme, kemudian juga bergantung pada penjualan minyak, itu sangat terganggu karena sekarang pasar udah nggak percaya lagi dengan omongan-omongan perang masih ya akan segera berakhir gitu kan. Itu udah nggak laku lagi sekarang di pasar gitu. Jadi menurut saya memang keinginan Amerika Serikat untuk terus eskalasi ini ya, bahasa-bahasa yang digunakan masih eskalasi, itu justru merugikan semua pihak. Dan kita belum Oke, saya tahan dulu di situ. Karena kalau menerjemahkan pernyataan dari Menlu AS itu, Pak, seberapa dalam Anda memaknai bahwa disebut sebagai Hormuz ini senjata nuklir ekonomi yang dipakai sama Iran? Iya, Mas. Kita pertama kan sadar bahwa awalnya Epic Fury, Presiden Epic Fury, dan seiring dengan berjalannya waktu bergerak ke Economic Fury. Nah, ini menunjukkan bahwa memang eskalasi ini memang semakin terukur ke depan. Jadi menurut saya kalau misalnya ini terus-terusan seperti ini, mau tidak mau ya Rusia sama Cina harus involve. Mau tidak mau kita harus lesson learn dari JCPOA yang tadinya juga kan Iran good boy untuk menyerahkan nuklirnya ke Rusia dalam hal ini. Nah, ini apakah bisa diulangi lagi agar terjadi sukses dan tidak mencapai deadlock terus-terusan. Nah, kalau tadi Mas menanyakan bahwa apa materi Mas? Pertanyaan Mas tentang ekonomi ya menuju ke arah ya jelas lah Mas ini menuju ke arah ekonomi. Karena apa? Karena yang saya sampaikan inilah core of the core dari leverage-nya national interest-nya Iran, dignity-nya Iran yang mau tidak mau dignity-nya dia militarily, economically itu selalu dia uphold, dia selalu angkat tinggi-tinggi. Dan ini ya directly or indirectly ini akan berdampak ke ekonomi. Kalau melihat pertemuan terbarunya Iran, Menlu Arakci ini sudah bertemu dengan Rusia, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Apakah ini kode-kode bahwa jangan-jangan nih Rusia nanti akan berperan di depan panggung dengan efek perang yang sudah sedemikian masif ya Pak? Ya. Ada kemungkinan ke arah situ nggak? Saya pikir apapun possible ya Mas, everything just possible. Coba ini ada sesuatu yang menurut saya I've been in Iran, Iraq, Azerbaijan, and Turkmenistan. Nah, Iran ya negara-negara observasi dan akreditasi saya, ini Iran, kemudian Azerbaijan, Turkmenistan, di atasnya itu ada Cina. Sebetulnya kan ada namanya danau terbesar sedunia. Danau terbesar sedunia sebetulnya Laut Kaspia yang saat sekarang ini. Nah, di Laut Kaspia ini ya below than surface bagaimana hubungan Rusia dengan Iran ya in term of military support dan lain sebagainya. Ini nggak semua orang banyak tahu tentang hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rudalnya Iran ini bukan hanya konsumsi untuk Iran. Ini sudah resiprokal dan sudah ada jualan ke Rusia. Bagaimana dengan perang Ukraine sama Rusia dalam hal ini? Apa artinya? Artinya Rusia ini means a lot. In term of militarily, in term of diplomatically side, ini means a lot. Nah, kalau Mas menanyakan apakah nanti kemungkinan ada tampil ke depan, saya pikir mungkin saja. Kenapa? Karena ini simultaneously dibarengi dengan bagaimana negara-negara teluk sekarang yang mulai hedging, melihat bagaimana Cina bagaimana dengan BRI-nya yang sudah lewat di Iran bagian timur dan memang merambah ke dunia negara-negara teluk. Ini kan sesuatu yang sangat saling complement each other agar agar memang mau tidak mau Rusia dan Cina harus involve. Nah Mbak, seandainya kita berandai-andai kalau perundingan poin-poin krusial itu deadlock lagi dari dua belah pihak ini, siapa untung siapa buntung Mbak? Gini, kalau posisi Amerika Serikat masih keras, intinya kemungkinan besar adalah pasti akan ada dialog yang buntu lagi. Karena Iran sudah berusaha untuk memecah poin negosiasi antara Hormuz dengan nuklir. Program nuklir, program apapun yang dikembangkan oleh Iran, itu pesan dari almarhum Ali Khomeini adalah bahwa kalau sampai Iran itu diserang, apalagi kedaulatannya, maka seluruh kawasan harus menanggung akibatnya. Dan itu yang dipegang.
Karena solusi di kawasan Timur Tengah itu karena tadi ya dia dikepung, dia di framing, maka satu yang akan dia pegang adalah untuk menjaga supaya dia tetap punya nilai tawar. Nah, tadi menyinggung sedikit soal Rusia dengan Cina, kalau saya punya pandangan bahwa mengajak Rusia dan Cina itu sebenarnya dengan perhitungan khusus juga si Iran. Karena kalau si Rusia itu sebenarnya punya agenda yang terpisah juga sama si Iran. Dan Iran hati-hati juga, makanya dia dalam statementnya juga bilang kita sebenarnya ada jarak, tapi mudah-mudahan dengan kita ketemu begini kita lebih saling memahami gitu. Jadi di situ sebenarnya karena ada kepentingan yang berbeda dan Rusia itu bisa sekarang udah kelihatan ya dia mulai menaikkan harga minyak, harganya premium gitu kan, sampai India tercekek gitu kan, bener-bener anjlok gitu ekonominya India, negara terbesar di dunia itu sampai anjlok gitu. Jadi Cina juga kepentingannya menurut saya beda karena Cina itu sudah punya konektivitas yang begitu besar, berbeda sekali dengan Iran. Jadi kalau kita melihat faktor Rusia dengan China, ini sebenarnya levelnya itu supaya tiga ini mempertimbangkan dengan si Amerika ya maksudnya sebagai negara-negara major powers, mereka tuh punya kepentingan masing-masing yang justru akan saling bentrok kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah Iran gitu kira-kira. Oke, singkat saja Pak, kalau melihat peta kekuatan dari dua belah pihak, AS dan Iran, kalau kemudian ini panjang durasinya, dan kalau perandai-andaian Anda Rusia kemungkinan akan maju di depan panggung, posisi kekuatan sama-sama imbang atau enggak? Singkat saja Pak. Tidak imbang. Siapa paling mencolok? Tidak imbang kalau kita bicara conventional warfare. Karena bagaimanapun juga Iran yang sudah diembargo 40 tahun, dia tidak akan bisa menyamai konvensional. Tapi kita harus tahu dan sadar bahwa yang namanya Iran, dia tidak menginginkan kemenangan conventional warfare. Dia hanya menginginkan bahwa dia diperhitungkan. Dia hanya menginginkan bahwa dengan Swamputnya dia, dengan Takafarannya dia, dengan Nohetnya dia, dengan Hormuznya dia punya leverage. Itu saja, dia tidak akan ingin memenangkan konvensional, tapi dia hanya mampu dan bisa dan akan dia capai apa? Membuat costly. Bahwa perang yang dilakukan oleh musuhnya dia itu akan membuat sangat mengeluarkan biaya yang luar biasa dan itu sangat melumpuhkan musuhnya. Baik, Pak Budi terima kasih sudah datang ke studio. Mbak Dina terima kasih juga sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Dan kami akan segera kembali saudara, tetap di Kompas TV. Rekan kami, Saudara Nur Ainia Eka Rahmadina Rabu pagi dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan. Tak hanya dirasakan keluarga besar Ain, duka juga begitu terasa bagi kami, keluarga besar Kompas TV. Bagi Ain yang menjadi aset terbaik Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadina, terima kasih untuk semua dedikasimu. Selamat jalan. Rabu pagi, keluarga besar mengiringi jenazah Nur Ainia Eka Rahmadina menuju tempat peristirahatan terakhir. Keluarga besar Kompas TV dan rekan-rekan yang selalu bersama Ainia menjalani hari-harinya bertugas juga ikut menemani dan mengantarkan Ain ke pemakaman. Duka mendalam dirasakan keluarga Ainia. Sebagai anak pertama, Ainia diingat sebagai anak yang pekerja keras dan tidak pernah menyusahkan orang tua. Potin kalau misalnya berangkat pagi nggak pernah bangunin orang tua, dia udah jadi tahu-tahu udah pada tahu sorenya udah pamit berangkat jam 3 ya udah. Dia nggak pernah ngerepotin. Dan kontak terakhir itu Senin malam pulang kerja jam 20 dia ada WA masuk turun jemput adiknya turun jemput jam 20. Selama 11 tahun bekerja di Kompas TV, Ainia dikenang sebagai sosok yang periang dan pekerja keras. Salah satu rekan Ain menceritakan, almarhumah sempat bercerita tentang rencana liburannya sebelum kecelakaan pada Senin malam. Dia itu kepengin banget ibaratnya bantu orang tuanya. Jadi kan dia kepengen adik-adiknya juga sukses. Makanya dia juga
nggak pengen harus stop ataupun berhenti. Dia cuti pengen yang jauh. Dia pengen jauh, terus aku bilang sama dia, ntar nggak bisa balik lagi loh. Enggak, ntar kan ada yang nganterin. Aku baru inget itu. Jadi selama perjalanan aku baru enggak, pada saat pertemuan saya terakhir itu, kalau nggak salah minggu lalu dia cerita seperti itu. Tak hanya Ainia, jenazah Harum Anjasari, korban tabrakan kereta di Bekasi Timur, juga dimakamkan di Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Sang ibu menyebut, sebelum meninggal dunia dalam kecelakaan, sang anak sempat menyampaikan kerinduannya dan ingin pulang ke orang tua. Meninggal dia udah ingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Ainia dan Harum adalah 2 dari 16 korban meninggal dunia dalam tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Seluruh korban meninggal dunia adalah perempuan. Duka dan dorongan evaluasi menyeluruh operasional kereta agar kecelakaan serupa tak berulang jadi perhatian publik. Tim Liputan, Kompas TV. Mulai 30 April jemaah haji akan bergerak dari Madinah ke Makkah. Lengkapnya sebentar lagi. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 122 tenaga medis melayani jamaah yang sakit. Mereka tersebar di sejumlah sektor di Mekah, Arab Saudi. Jamaah yang menginap di hotel disebar di 10 sektor. Mereka mendapat penanganan dari petugas termasuk tim medis. Seluruh sektor ditangani 122 tim yang siap siaga 24 jam membantu jamaah jika alami gangguan kesehatan. Tenaga medis berpusat di kantor kesehatan Haji Indonesia di Mekah dengan sejumlah peralatan yang tersedia mulai dari kamar perawatan hingga ruang radiologi. Jamaah haji mulai bergerak dari Madinah ke Makkah esok hari 30 April. Besok 12 kloter akan berangkat dari Madinah, yakni kloter Yogyakarta, Solo, Jakarta, Medan, Palembang, Lombok, Makassar hingga Batam. Mereka akan melakukan umroh wajib. Ya, saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Kompas petang hari ini. Kami pamit dulu, saya Audrey Chandra. Insya Allah surga untukmu Mbak Ain, engkau orang baik dan kami hantarkan doa penguatan untuk keluarga para korban kecelakaan yang ditinggalkan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.